Malam itu, angin dingin berhembus pelan dari arah utara, membawa bau lembab dari hutan yang gelap. Bulan cuma separuh. Cahayanya redup ketutup awan tipis. Dari Kyohan, hutan itu cuma kelihatan kayak lautan hitam pekat. Orang-orang desa di kaki bukit nyebut tempat itu hutan terlarang. Udah puluhan tahun gak ada yang berani masuk, apalagi pas malam hari. Kata orang-orang tua, hutan itu udah jadi tempat bersemayam penunggu. Entah penunggu apa, gak ada yang berani cerita detail. Cuma kadang ada yang bilang, kalau malam-malam suka terdengar suara orang ketawa nyaring. Kadang juga jeritan kayak orang kesakitan. Tapi makin dilarang, makin banyak yang penasaran, Andi. Anak rantau yang kuliah di kota, lagi pulang ke kampungnya buat liburan semester. Dia orangnya keras kepala, punya rasa ingin tahu yang kebangetan. Malam itu, dia duduk di pos ronda pinggir, jalan bareng 3 temannya, Benny, Rina, sama Dito. Serius lu mau ke situ, Andy? Dito udah nanya buat kesekian kali. Suaranya agak pelan, takut kedengeran sama warga yang kebetulan lewat. Andi nyengir santai. Iyalah, kapan lagi coba? Udah lama gue penasaran. Katanya kan, di dalam ada sungai sama air terjun juga. Bagus tuh, buat camping. Benny, yang dari tadi asik ngudut, ikutan nyeletuk. Gue sih hayuk aja. Bosen di rumah, tidur doang. Tapi, seriusan, lu yakin? Soalnya kalau kita hilang, orang rumah bisa ngamuk. Rina cuma diem sambil sesekali nengok ke arah hutan. Cewek satu-satunya di kelompok itu. Sebenarnya dia paling penakut. Dari tadi dia udah bilang mau pulang aja, tapi nggak enak juga kalau ninggalin. Mereka bertiga, Andi berdiri sambil merapikan tas carrier di sampingnya. Udahlah, kalian penakut banget sih. Kita rame kok. Masa takut sama cerita-cerita begituan? Benny ketawa kecil. Ya udah, jalan sekarang. Mumpung masih jam 9, kalau kelamaan, takut makin dingin. Akhirnya mereka berempat berdiri, jalan pelan ke arah gapura kecil yang jadi pintu masuk jalan setapak ke hutan. Gapura itu udah tua, kayunya lapuk, catnya terkelupas. Di atasnya masih ada papan kusam bertuliskan hutan terlarang huruf kapital merah yang udah pudar. Rina ngelus dada pelan. Ende, serius deh, udah, balik aja. Kata ibu gue dulu, ada tetangga kita yang hilang di dalam. Sampai sekarang mayatnya gak ketemu. Andi cuma senyum cuek. Ya makanya biar kita buktiin. Siapa tahu emang cuman hoax. Gak usah takut lah. Tuh kan, rame juga kita. Asterisk Tito narik napas panjang. Mau nolak juga percuma. Dia tahu sifat Andi kalau udah nekat gak bakal bisa dibendung. Begitu kaki mereka mulai masuk jalan setapak, hawa dingin langsung kerasa. Makin nusuk. Pohon-pohon besar di kanan kiri nutupin cahaya bulan, bikin jalan makin gelap. Untung mereka bawa senter sama headlamp. Kadang terdengar suara ranting patah diinjak kaki, diselingi suara serangga malam yang saling sehat-sehuten. Mereka jalan pelan, saling ngobrol buat ngilangin takut. Tapi makin dalam, obrolan makin sepi. Rina beberapa kali nengok ke belakang. Rasanya kayak ada yang ngikutin. Andi, lu yakin jalannya bener? Benny nanya, sambil sorot senter ke semak belukar. Andi nyaut, tenang, gue udah tanya Pak RT kemarin. Katanya lurus aja, nanti ada tanah lapang. Cocoklah buat bikin tenda. Langkah kaki mereka makin berat. Dito jalan paling belakang. Sesekali dia berhenti, ngedengerin suara aneh kayak bisikan. Tapi pas nengok, nggak ada apa-apa. Udara lembab, bikin kaos mereka basah. Dari mulut keluar asap tipis. Tanda suhu di dalam hutan udah dingin banget. Sesekali angin bawa bau aneh kayak bau tanah basah. Campur bau amis yang gak jelas asalnya dari mana. Setelah hampir setengah jam, akhirnya mereka nemu tanah lapang kecil di pinggir sungai. Suara air yang ngalir pelan bikin suasana agak tenang. Andi naruh tasnya, nah, di sini aja gimana? Lumayan kan? Besok pagi bisa mandi di sungai. Benny langsung nyalain korek, nyari ranting kering buat bikin api unggun. Rina masih berdiri sambil merem megang kalung yang dipakai ibunya. Dia komat kamit doa kecil, takut kalau tiba-tiba ada yang nyamperin. Nggak butuh waktu lama. Api unggun udah nyala. Mereka duduk melingkar. Bau mie instan rebus mulai nyebar, bikin perut yang kempis jadi keroncongan. Gue bilang juga apa, enak kan di sini? Kata Andi sambil nyeruput kopi instan dari gelas plastik. Dito diem aja, matanya nggak lepas dari pohon besar di seberang sungai. Cahaya api bikin bayangan pohon itu kelihatan aneh. Kayak ada sesuatu yang berdiri di bawahnya. Tapi tiap dilihat fokus, nggak ada apa-apa. Rina nyender ke Benny. Lu denger nggak? Bisiknya pelan. Denger apaan? Benny nyengir sambil ngisep rokok. Kayak ada suara orang nyanyi. Jawab. Rina makin pelan. Dia nunjuk ke arah hutan di belakang mereka. Andi ketawa kecil. Halah, paling suara burung hantu. Udahlah, jangan bikin takut. Tapi benar, kalau dipakein telinga big-big, di sela suara jangkrik,
Ada suara kayak orang. Nayani lirik. Nggak jelas kata-katanya. Kadang tinggi, kadang rendah. Dito nyengir kaku. Anjir, jangan bilang kita dengar halusinasi bareng. Benny buang rokoknya. Udahlah Andy. Besok pagi aja lanjut ke dalam. Malam-malam begini hawanya nggak enak. Andy nyuap mie instan terakhirnya. Ya udah, habis makan kita tidur. Besok pagi kita nyusur sungai ke air terjun. Satu persatu mereka masuk tenda. Andy tiduran paling pinggir. Dito dan Benny nyempil di tengah. Rina paling pojok sambil peluk tas. Dari luar tenda, suara api unggun masih nyala pelan. Udara dingin makin masuk ke sela resleting. Di luar, suara nyanyi itu makin jelas. Kayak makin deket. Kadang berhenti, kadang muncul lagi di arah berbeda. Rina nutup telinga pakai jaket. Matanya merem rapet. Tapi bulir air mata netes pelan. Dia nyesel. Ikut. Rasanya pengen bisa pulang sekarang juga. Andy masih main HP. Buka medsos sambil bales chat. Tapi sinyal mulai hilang-hilangan. Layarnya nge-lag tiba-tiba mati sendiri. Pas mau dinyalain lagi, HP-nya gelap. Andy, lu denger nggak? Benny bisik pelan. Andy males-malesan jawab. Apaan lagi sih? Kayak ada orang jalan di luar. Suara Benny makin pelan. Andy diem. Dia denger juga. Suara ranting patah. Pelan banget. Kadang berhenti. Kadang pindah ke arah lain. Mereka semua saling tatap. Nahan napas. Tiba-tiba. Tok, tok, tok. Suara. Ketukan pelan di luar tenda bikin jantung Andy nyaris copot. Rina nutup mulutnya biar nggak jerit. Dito pelan-pelan pegang pisau lipat dari tasnya. Andy, ada orang ya? Rina berbisik setengah mati. Andy cuma kasih kode dengan jari di depan mulutnya. Pelan-pelan dia ngintip ke resleting tenda, ngebuka dikit. Dari celah itu, dia nyorot senter keluar. Di luar, cuma kelihatan api unggun yang udah hampir mati. Nggak ada siapa-siapa. Tapi pas sorotannya geser ke samping. Di belakang pohon besar, kelihatan bayangan putih berdiri diam. Tingginya hampir 2 meter. Rambutnya panjang sampai nutupin muka. Badannya kurus, tangannya panjang nggak wajar, kayak ranting kering. Andy langsung nutup resleting lagi, mukanya pucat. Dia bisik pelan banget. Diam semua. Jangan keluar. Asterisk, tibet. Suara nyanyi berubah jadi ketawa. Pelan, tapi makin lama makin kenceng. Suaranya muter. Kayak ada banyak orang di sekeliling tenda mereka. Angin pelan-pelan mati. Hutan terlarang malam itu nggak lagi sekedar cerita orang kampung. Sekarang, bener-bener ngerasain sendiri. Kenapa tempat itu dibilang terlarang? Dari dalam tenda, napas mereka berempat kedengeran gak karuan. Rina masih nutup mulutnya rapet-rapet. Air mata udah netes terus. Benny merem sambil komet-kamit baca doa pendek. Dito gak lepas pegang pisau lipatnya. Padahal tangan gemetaran. Andy duduk nahan lututnya. Biar gak geter. Dia masih nyoba dengerin suara di luar. Suara ketawa itu kadang berhenti. Ganti sama suara langkah pelan. Tanah berdaun kering keinjak. Kayak ada yang jalan muter-muterin tenda. Kadang, bunyi ranting. Patah nyaris bikin jantung copot. Udara di dalam tenda udah gak kerasa dingin lagi. Tapi malah bikin badan panas dingin. Andy bisik pelan ke Benny. Gue buka resleting lagi dikit. Lihat apa dia masih di situ. Benny cuma geleng. Matanya gak mau kebuka. Dito mau ngomong. Tapi keburu Andy pelen-pelen buka celah tenda lagi. Begitu senter dinyalain. Sorot cahaya goyang-goyang nyari bayangan tadi. Api unggun di luar udah hampir mati. Sisa asap tipis aja. Daun-daun di sekitar tenda, kayak ada yang gerak sendiri. Pas Andy geser senternya ke arah pohon, bayangan putih itu nggak ada lagi. Kosong. Tapi pas senter digeser ke arah sungai, kelihatan airnya gerak aneh. Kayak ada orang nyebur padahal nggak ada suara cipratan. Andy buru-buru nutup resleting lagi. Badannya kaku. Masih ada, bisik Dito. Pelan. Andy cuma geleng. Tapi dia tahu sesuatu masih deket. Bau angus tiba-tiba nyebar masuk ke tenda. Rina nutup hidungnya sambil nangis. Baunya apa sih Andy? Suaranya pelan banget. Bergetar. Benny udah nggak tahan. Dia jongkok, buka tas, nyari korek sama ranting kering yang tadi disimpan. Gue mau bikin api lagi di dalam tenda. Biar nggak gelap. Sumpah gue nggak tahan gelap gini. Katanya setengah bisik. Andy mau cegah. Tapi keburu Benny nyalain api kecil di atas piring kaleng bekas mie. Api kecil itu bikin dalam tenda kelihatan remang-remang. Bayangan wajah mereka pucat semua. Tiba-tiba, dari luar tenda, suara nyanyi lirih kedengeran lagi. Tapi sekarang makin jelas. Suara perempuan. Nadanya datar. Pelan, kayak orang baca mantra. Suara itu muter-muter. Kadang deket banget kayak bisik di samping tenda. Kadang menjauh. Rina makin kenceng nangisnya. Dito pegang bahunya sambil bilang pelan. Tenang, tenang Rin. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Padahal badannya Dito sendiri gemeter. Andy buka tas.
ngeluarin senter gede. Dia nyorot ke wajah Benny. Ben, lu mau keluar nggak? Kita samperin orangnya sekalian. Mau sampai kapan kita ngumpet di dalam ginian? Bisik Andi. Nada suaranya setengah marah karena panik. Benny ngelus kening. Lu gila, Andy. Kalau dia bukan orang, lu mau ngelawan apaan? Andi nekat buka resleting setengah. Mau keluar duluan. Tapi Dito narik lengannya. Andy, lu mau mati? Bisiknya. Belum sempet Andi bales, tiba-tiba dari luar tenda kedengeran suara perempuan. Ketawa keras banget. Ketawanya panjang, kayak ditarik. Hiki. Disusul suara ranting patah di sekeliling tenda. Kayak ada orang lari muter-muter. Suara air sungai tiba-tiba jadi deras. Padahal tadi alirannya cuma gemericik kecil. Sekarang bunyinya kayak sungai banjir. Senter Andi jatuh ke lantai tenda. Cahaya buru-buru nyorot keluar lagi. Samar di balik kain tenda. Bayangan putih itu berdiri pas di depan pintu. Diam, nggak gerak. Andi mundur pelan. Mulutnya komat kamit baca doa seadanya. Benny udah nggak peduli. Dia nekat matiin api di kaleng Metein Center. Biar dalam tenda gelap lagi. Cuma berharap sosok itu pergi kalau nggak digangguin. Tapi Rina keburu histeris. Tiba-tiba dia jerit pelan. Dia pegang rambut aku. Saya pegang rambut aku. Rina nutup kepala sambil guling-guling. Dito peluk bahunya. Nggak ada apa-apa, Rin. Nggak ada. Tapi tangan Dito sendiri ngelus rambut Rina. Dia ngerasain ada tangan lain yang dingin banget. Di sela rambut Rina, Andi nyorot senter ke kepala Rina. Di balik rambut panjang Rina, beneran kelihatan yari-yari kurus pucat. Jarinya panjang, kukunya hitam, kayak arang. Jari itu narik pelan rambut Rina. Kayak main-main, Andi refleks narik tangan itu. Tapi begitu disentuh, rasanya dingin banget, basah, kayak pegang bangkai di kulkas. Tangannya langsung kebuang ke belakang. Andi mundur, matanya merah nahan takut. Benny pegang pisau Dito. Dia maju nunjukin ke pintu tenda. Lu mau apa? Hah? Pergi sana, pergi! Jangan ganggu kami, teriaknya setengah bisik. Tapi di luar, terdengar suara ketawa makin kenceng. Disusul suara orang nangis. Suara tangisnya serak, kayak orang tua. Pelan-pelan kain tenda ketarik dari luar. Resleting kebuka sendiri. Angin dingin langsung masuk nyelonong. Api unggun di luar, nyala lagi sendiri. Padahal udah mati. Cahayanya cuma nyorot bayangan putih. Berdiri bungkuk. Rambutnya nutupin muka. Badannya keriput. Tangannya panjang banget. Jemarinya jalan di tanah kayak laba-laba. Dito dorong Rina ke belakang, nyuruh dia tiarap nutup telinga. Andi sama Benny berdiri di pintu tenda, mau nutup resleting lagi. Tapi kain tenda ketarik makin lebar. Dari celah itu, kepala sosok putih itu miring pelan. Rambutnya geser, mukanya pucat, kayak mayat udah direndam air lama. Matanya bolong, hitam kesam. Mulutnya sobek sampai pipi. Senyum lebar, bibirnya hitam, lidahnya panjang meleleh kayak cacing. Benny udah gak kuat. Dia refleks nusuk pisau ke depan, tapi nancep ke tanah. Sosok itu gak bergerak, cuma ketawa makin kenceng. Andi narik Benny ke dalam, nutup resleting sekuat tenaga, tapi tangan putih itu sempat masuk ke dalam. Nyeret kain tenda kayak mau ngelobangin. Rina pingsan saking takutnya. Dito udah gak peduli. Dia baca doa kenceng sambil pegang tas, siap kalau harus lari. Andi ngeliat ke senter yang jatuh, lampunya tiba-tiba mati. Gelap total. Suara ketawa di luar berubah jadi jeritan panjang. Jeritannya nggak cuma satu, banyak, kayak orang rem-rem, nangis bareng. Suara ranting patah makin keras. Angin muter kayak pusaran kecil di dalam tenda. Tiba-tiba, di tengah suara ribut itu, muncul suara kayak orang manggil. Suaranya berat, pelan, pulang, pulang. Kata itu diulang-ulang di antara jeritan. Andi pelan-pelan buka mata, nyari celah di kain tenda. Sosok putih itu udah nggak ada. Yang kelihatan cuma kabut tipis, masuk pelen-pelen ke dalam tenda. Kabutnya dingin banget, rasanya nusuk kulit kayak jarum. Benny nyolek Andi. Andy, keluar sekarang. Nggak bisa gini terus. Kalau nggak, kita mati di sini. Bisiknya gemetar. Andi cuma angguk. Dito gendong Rina yang masih pingsan. Satu tangan pegang pisau. Mereka bertiga tetap-tetipen, nyusun napas, saling kode. Begitu resleting dibuka lagi, kabut tebel nyelonong masuk. Suara jeritan mendadak hilang. Diganti sunyi banget. Nggak ada jangkrik, nggak ada suara sungai, nggak ada apa-apa. Cuma angin dingin muter di kuping. Andi jalan duluan, sambil bawa senter yang cuma nyala redup. Benny nutup barisan sambil bawa ranting kebakar setengah, buat penerangan. Dito gendong Rina di tengah. Langkah kaki mereka pelen-pelen keluar dari tanah. Lapang. Tapi begitu mau nemu jalan setapak yang tadi, kabut nutup semua. Di depan cuma ada pohon. Arah pulang nggak kelihatan. Andi putar badan, mau balik ke tenda. Tenda yang tadi berdiri,
sekarang udah nggak ada. Api unggun juga nggak ada bekasnya. Yang ada cuma bau amis, makin nyengat, suara napas berat. Di balik kabut, dan pelan-pelan suara orang ketawa itu balik lagi. Makin dekat, makin banyak. Disitulah mereka sadar, malam itu belum berakhir. Di hutan terlarang ini, nggak ada yang bisa nebak apa yang bakal keluar selanjutnya. Angin makin kencang. Daun-daun di atas kepala Andi, Benny, Dito, dan Rina yang masih pingsan mulai berjatuhan kayak hujan kecil. Kabut makin tebel, senter di tangan Andi kedip-kedip kayak mau mati. Langkah kaki mereka pelan, tapi jantung rasanya udah lari duluan. Benny yang jalan paling belakang beberapa kali nengok ke belakang. Di balik kabut putih, dia ngerasa ada bayangan hitam, jalan pelan ngikutin. Kadang hilang, kadang muncul lagi pas dia udah mau tenang. Suara ketawa itu nggak berhenti. Kayak sengaja ngejek mereka yang nggak tahu jalan pulang. Andi berusaha tenang. Di depan, matanya muter nyari tanda-tanda jalan setapak. Tapi di mana-mana cuma ada batang pohon basah, akar yang menjulur ke tanah, sama suara ranting jatuh yang bikin deg-degan Andy. Ini nggak bener, Andy. Kita muter-muter, Andy, kata Benny pelan sambil nahan napas. Andi cuma angguk. Gue tahu, tapi mau diem di situ juga percuma. Kita harus nemu jalan keluar, katanya sambil nyorot senter ke kanan kiri Dito di tengah. Masih gendong Rina. Pundaknya pegel, keringat dingin netes di leher. Nafasnya pendek, tapi dia maksa jalan. Dia tahu kalau berhenti, mereka bisa diseret balik ke kegelapan yang tadi. Suara air tiba-tiba terdengar lagi. Gemericik kecil kayak sungai. Andi ngeliat ke depan, samar-samar ada air yang mantul cahaya senter. Mereka jalan makin cepat, nyamperin suara air. Begitu sampai, ternyata mereka balik lagi ke sungai tempat mereka bikin tenda. Tapi yang bikin merinding, tendanya udah hilang. Kayak nggak pernah ada. Api unggun juga nggak ada bekasnya sama sekali. Tanahnya bersih kayak nggak pernah diinjek orang. Benny duduk lemes di pinggir sungai. Ende, kita nggak bisa keluar, Ende. Kita diputerin, Ende. Suaranya parau. Dia udah nggak tahan, napasnya ngos-ngosan. Andi nyorot senter ke sungai. Airnya keruh, bau amisnya nyengat. Di permukaan, tiba-tiba muncul gelambang kecil kayak ada yang berenang di dalam. Beberapa gelembung meletus, ngeluarin busa putih. Dari balik semak di seberang sungai, muncul lagi suara nyanyi lirih. Suara perempuan, nadanya pelan, tapi bikin bulu kuduk merinding. Andi megeret Benny berdiri. Bangun, Ben, kita enggak bisa. Di sini, berdiri, Ben, katanya setengah narik. Benny berdiri setengah sempoyongan. Dito naruh Rina di atas akar pohon besar, nyipratin air sungai ke wajahnya biar bangun. Rina batuk pelan, matanya kebuka setengah, mukanya pucat banget, bibirnya pecah-pecah. Andi, pulang, Andy, pulang. Suara Rina pelan banget, kayak orang ngigau. Andi jongkok, megang tangan Rina. Iya, kita pulang, Rin, kita pulang. Padahal dia tahu, jalannya dimanapun gak jelas. Tiba-tiba, permukaan sungai goyang, kayak ada sesuatu yang naik dari dasar. Airnya muncrat kecil. Dari busa sungai itu, muncul tangan pucat, kurus, jari-jarinya panjang. Tangannya naik pelan. Diikuti kepala putih pucat, rambut panjang basah nempel di muka, matanya kosong, bolong hitam kayak dua lubang sumur. Sosok itu ngelangkah keluar dari sungai, jalannya pelan banget. Setiap langkahnya ngeluarin bunyi serut-serut kayak daging basah geser tanah. Bau amis makin nyengat. Dito mundur sambil nyeret, Rina pelan-pelan. Andi mundur sambil tetap nyorot senter ke arah sosok itu. Tapi cahaya senter nggak ngaruh sama sekali. Badannya transparan kayak kabut. Tapi jejak kaki yang diinjek ninggalin lumpur basah di tanah. Benny udah gemeter. Andi, lari Andy, lari Andy. Suaranya lirih banget. Belum sempat mereka kabur. Di kanan kiri sungai muncul bayangan putih lain. Kayak orang-orang berdiri berjajar. Mukanya sama, pucat, bolong matanya, rambutnya panjang. Mereka berdiri diam, pelan-pelan ngelilingin Andi dan kawan-kawannya. Suara nyanyi berubah jadi erangan. Kayak orang nangis bareng-bareng, nadanya naik turun. Dari atas pohon, tiba-tiba jatuh daun-daun kering barengan, nutup kepala mereka. Dito ngelindungin Rina sambil baca doa keras-keras. Andi ngeliat ke celah kerumunan sosok putih itu. Samart, dia ngeliat di kejauhan ada lampu. Kayak lampu petroma kecil. Dia yakin itu jalan keluar. Dengan nekat dia narik Benny. Lari ke arah lampu. Jangan mikir. Lari! Teriaknya. Mereka bertiga ngangkat Rina. Nyeret sambil setengah lari. Nafas sudah tinggal separuh. Di belakang, suara erangan berubah jadi jeritan panjang. Langkah kaki di tanah, ngikutin ranting patah, daun kering keseret kaki. Setiap nengok ke belakang,
Andi lihat bayangan putih itu makin dekat. Tangannya panjang kayak mau narik baju mereka. Kadang suara napas berat, kedengeran deket banget di telinga. Lampu di depan makin jelas. Cahaya kuning kecil, kayak lampu rumah di ujung hutan. Mereka makin kenceng lari. Rina kebangun setengah sadar. Matanya melek. Dia ikut teriak pelan. Ayo Andy. Begitu hampir sampai lampu, mereka nemu jalan setapak kecil. Tanahnya agak kering. Di situ udah nggak ada kabut tebel. Suara jeritan di belakang makin jauh. Sosok putih di belakang berhenti di pinggir jalan setapak. Nggak ngikut lagi. Andi, Benny, Dito, sama Rina jatuh ke tanah. Napas ngos-ngosan. Keringat dingin ngucur semua. Di depan mereka berdiri gubuk tua. Lampunya cuma lampu minyak kecil yang digantung di tiang bambu. Dari dalam gubuk, keluar suara pintu kayu dibuka pelan. Seorang bapak tua muncul. Badannya bongkok. Matanya sipit, tapi tajam. Bapak itu ngeliat ke arah mereka. Nadanya berat banget. Kalian udah kelewatan. Hutan itu bukan buat main-main. Andi masih gemeter, Pak. Tolong, Pak. Kita mau pulang. Suaranya parau. Udah mau nangis. Bapak tua itu jalan pelan. Ngelus kepala Rina. Kalau bukan karena nyali kalian kuat, udah dari tadi kalian digiring gak bakal balik. Katanya pelan. Dia ngeluarin botol kaca kecil. Isinya air putih bening. Dito dikasih minum sedikit. Rina juga dipaksa minum. Bapak itu nyuruh mereka duduk melingkar di depan gubuk. Dari kantong bajunya dia ngeluarin buntalan daun kering, dibakar pelan, sambil dibaca-bacain doa. Asapnya bau wangi, bikin dada mereka agak lega. Dari balik pohon, suara jeritan udah nggak kedengeran lagi. Bau amis perlahan hilang, diganti bau daun bakar yang hangat. Bapak itu duduk di tanah, menatap mereka satu persatu. Kalau kalian mau pulang, jangan pernah nengok ke belakang. Sekali nengok, mereka bisa ikut pulang, katanya pelan. Andi cuma angguk cepat. Badannya udah nggak kerasa. Rina pingsan lagi di pangkuan Dito. Tapi nafasnya udah tenang. Bapak siapa? Tanya Benny pelan. Orang sini. Udah puluhan tahun jagain batas hutan. Dulu banyak yang sombong. Kayak kalian. Nggak semua bisa keluar. Jawab bapak itu pendek. Matanya lurus ke arah kabut yang pelen-pelen mundur ke dalam hutan. Setelah doa selesai, bapak itu berdiri, ngasih jalan setapak ke arah kampung. Pulanglah, jangan pernah cerita detail sama orang. Biar hutan ini diam di tempatnya. Katanya, tegas. Andi, Benny, dan Dito berdiri pelan nairit Rena bering-bering. Mereka jalan setapak demi setapak, ngelewatin pohon, rumput, batu-batu basah. Langit udah mulai terang, tanda subuh mau datang. Suara jangkrik perlahan terganti sama kicau burung jauh di ujung hutan. Begitu mereka sampai pinggir kampung, matahari udah nongol setengah. Jalan tanah berubah jadi jalan berbatu. Di kejauhan kelihatan rame-rame warga. Andi nengok ke belakang pelan. Tapi Benny langsung nepok bahunya. Jangan Andy, jangan nengok, katanya setengah berbisik. Andi nurut. Mereka jalan terus, ninggalin hutan di belakang. Dan sejak malam berdarah itu, gak ada lagi yang berani nyoba masuk hutan terlarang. Bagi Andi dan teman-temannya, itu bukan sekedar cerita orang tua, itu nyata. Dan entah siapa atau apa yang sebenarnya mereka bawa pulang malam itu.